wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Rebian Faslah. Kali ini aku akan membahas tentang bagian-bagian drone multicopter. Selamat menikmati. Bagian-bagian drone multicopter. Apa itu drone multicopter? Drone merupakan pesawat tanpa pilot. Pesawat ini dikendalikan secara otomatis melalui program komputer yang dirancang atau melalui kendali jarak jauh dari pilot yang terdapat di dataran atau kendaraan lainnya. Multicopter yaitu jenis drone yang memanfaatkan putaran baling-baling untuk terbang. Multicopter dibagi menjadi dua, yaitu single rotor dan multirotor. Tipe single rotor berbentuk seperti helikopter menggunakan baling-baling tunggal, sedangkan multirotor menggunakan 3-8 baling-baling. Dan ini adalah contoh-contoh drone multicopter. Jenis drone multicopter berdasarkan banyak baling-balingnya, jenis drone multicopter dibagi menjadi 4. Ada yang 3 baling-baling atau triple copter, 4 baling-baling, quadcopter, 6 baling-baling, hexacopter, 8 baling-baling, octacopter. Bagian-bagian drone. Bagian-bagian drone itu terdiri dari 6 bagian yang akan saya jelaskan. Yang pertama, flight controller. Flight controller adalah perangkat microcontroller yang digunakan dalam drone untuk mengoperasikan wahana, naik turun, maju mundur, dan lain-lain. Dalam dunia drone terdapat berbagai merek flight controller seperti Kakaboard, Multiwi, APM, seperti gambar di bawah ini, DigiNasa, dan Pixhawk, atau bisa dengan membuat flight controller buatan menggunakan microcontroller. Nah, di sini aku nyediain gambar flight controller yang merek NASA MV2. Motor brushless. Brushless direct current adalah salah satu dari sekian jenis motor yang umum digunakan. Sesuai dengan namanya, BLDC, motor tidak menggunakan sikat atau brush untuk kontak pergantian magnet dalam komunikasi, tetapi dilakukan secara komutasi elektronis. Penggunaan motor BLDC memiliki banyak keuntungan dibandingkan motor DC dan motor induksi lainnya. Motor brushless itu ini. Kemudian ada bagian propeller. Propeller adalah pasangan untuk motor. Untuk hexacopter, propeller digunakan ada 2 jenis, yaitu clockwise searah jarum jam dan counterclockwise atau CCW atau berlawanan dengan arah jarum jam. Gambar ini yang saya sediakan memperlihatkan contoh propeller, satu pasang CW atau clockwise dan satu pasang CW atau counterclockwise. Selanjutnya, Electronic Speed Controller. ESC adalah singkatan dari Electronic Speed Controller yang berfungsi sebagai pengendali putaran dan arah putaran motor. Pada umumnya, untuk motor dapat berputar, remote controller memberikan sinyal minimal 1000 Armstrong dan pada kecepatan penuh sebesar 2000 Armstrong. Untuk menentukan ESC yang akan digunakan sangatlah penting untuk mengetahui kekuatan peak current dari motor. Kekuatan ESC yang digunakan seharusnya melebihi kekuatan motor. Misalnya, dari data didapatkan kekuatan motor adalah 12 ampere sesuai dengan datasheet motor. Pada saat throttle terbuka penuh, sebaiknya ESC yang akan digunakan adalah ESC yang berkekuatan 14 ampere atau 20 ampere. Jika dipaksakan menggunakan ESC 10 ampere, kemungkinan pada saat throttle dibuka penuh, ESC akan panas bahkan bisa terbakar. Kemudian ada Global Positioning System atau GPS. Adalah sistem untuk menentukan letak di permukaan bumi dengan bantuan penyelarasan sinyal satelit. Sistem ini menggunakan 24 satelit yang mengirimkan sinyal gelombang mikro ke bumi. Sinyal ini diterima oleh alat penerima di permukaan dan digunakan untuk menentukan letak, kecepatan arah, dan waktu. Sistem yang serupa dengan GPS antara lain GLONASS, merek Rusia, Galileo Uni Eropa, GNSS India. Sistem ini dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dengan nama lengkapnya adalah Navstar GPS. Adalah nama yang diberikan oleh John Wallace, seorang penentu kebijakan penting dalam program. GPS tracker atau sering disebut dengan GPS tracking adalah teknologi AVL, Automated Vehicle Locator, yang memungkinkan pengguna untuk melacak posisi kendaraan, armada, ataupun mobil dalam keadaan real. Selain itu, GPS ini juga digunakan untuk
dalam penyeimbang atau penentuan lokasi dari si drone-nya. Jadi misalnya drone-nya itu terbang ke bawah angin, dia akan kembali lagi ke posisi semula, di mana yang menentukan posisi semula itu berdasarkan dengan GPS yang ada di dalam drone. Kemudian sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik bekerja berdasarkan prinsip pantulan gelombang suara, di mana sensor ini menghasilkan gelombang suara yang kemudian menangkapnya kembali dengan perbedaan waktu sebagai dasar peinderaannya. Perbedaan waktu antara gelombang suara dipancarkan dengan ditangkapnya kembali gelombang suara tersebut adalah berbanding lurus dengan jarak atau tinggi objek yang memantulkannya. Jenis objek yang dapat diindera diantaranya adalah objek padat, cair, butiran, maupun tekstil. Ini aku tampilin drone penyemprot pestisida. Keterangannya itu sesuai dengan nomor-nomor yang ada di drone-nya. Oke, kita mulai dari nomor 1, yaitu flight controllernya. Nomor 2 itu motor brushless-nya. Dan nomor 3 itu propeller atau baling-balingnya. Nomor 4 itu adalah letak GPS-nya. Nomor 5 letak baterainya. Nomor 6 arm frame. Nomor 7 itu ada pestisida tank. Nomor 8 itu landing gear untuk mendarat, dan nomor 9 itu pompa DC. Nah, referensi yang aku pakai itu dari jurnal Tektro volume 3 nomor 2 September 2019. Judulnya Rancangan Bangun Prototype Drone Penyemprotan Pestisida untuk Pertanian Padi Secara Otomatis. Itu jurnal milik Rahmat Hidayat, Muhaimin, dan Aidi Gunawan. Mereka dari Politeknik Negeri Lukismawat. Sekian, terima kasih. Mana videonya? Kalau menarik silahkan di like, jangan lupa di komen, dan kalau ingin tahu info selanjutnya tentang video aku jangan lupa subscribe. Terima kasih.